P21 bukan pujangga. Syafira menatap dirinya di depan cermin. Mengingat semua perlakukan Aidan beberapa menit lalu. Sungguh membuat jantungnya berdebar tak karuan. Itu baru membayangkannya saja. Bagaimana jika adegan tadi terulang kembali? Syafira melepaskan jilbabnya. Bukan karena menolak ajakan Aidan. Tapi azan maghrib sudah berkumandang dengan merdunya. Panggilan untuk setiap umat muslim. Gak lama kemudian Aidan keluar dari kamar mandi. Seperti biasa dengan menggunakan baju santai dan celana boksernya. Mengusap rambutnya yang basah dengan handuk kecil. Dan saat melihat Syafira sudah tidak mengenakan hijabnya membuat Aidan mengerutkan keningnya. Kenapa dibuka hijabnya? Tanya Aidan heran. Udah azan. Syah mau wudhu. Mau sholat di bawah apa di sini aja? Astagfirullah. Saya kok bisa sampai lupa ambil wudhu. Ya udah kamu ambil wudhu duluan. Kita sholat di bawah. Syafira mengangguk lalu menuju kamar mandi melewati sang suami dinginnya. Aidan sudah siap dengan baju kokonya. Setelah Syafira selesai berwudhu, gantian Aidan yang mengambil wudhu. Entah Syafira yang terlalu terbawa perasaan atau itu hal yang biasa. Melihat Aidan keluar dari kamar mandi sudah berwudhu. Seakan menambah ketampanannya. Ditambah lagi ada tetesan air yang menetes dari sela rambutnya. Sungguh itu membuat ketampanan berkali lipat. Ayo. Mau sholat gak? Ujar Aidan membuyarkan lamunan Syafira. Syafira mengedip-ngedipkan matanya. Tiba-tiba gagak karena ketahuan sedang memandang sang suami hingga lupa akan niatnya untuk segera sholat. Ayo. Ajak Aidan. Syafira pun memfokuskan dirinya. Berjalan mengikuti Aidan menuju musola yang ada di bawah. Dan benar saja Bunda dan Adinda sudah menunggu. Tak banyak komentar. Mereka langsung melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah selesai sholat, Aidan izin bahwa malam ini tidak makan di rumah. Dia berencana makan di luar bersama Syafira. Bun, kami mau makan di luar. Gak papa kan? Ya gak papa dong. Kalian memang harus sering meluangkan waktu berdua. Goda Bunda. Aidan dan Syafira pun kembali ke kamar untuk bersiap. Beberapa menit berlalu. Aidan sudah siap dengan pakaian kasualnya. Lengkap dengan jaket jeansnya. Sedangkan Syafira mengenakan gamis tadi. Memoles wajahnya sedikit dengan model hijab yang dililit. Cantik. Sangat cantik namun tiba-tiba Aidan mendekati Syafira. Melihatnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Lalu pandangan terfokus pada bagian dada Syafira. Dan itu membuat Syafira menyilangkan kedua tangannya di bagian dada. Kenapa ditutup? Gimana gak ditutup? Tuh mata lihatnya pas di bagian ini. Kan Syah malu. Jawab Syafira dengan bibir yang manyun karena sebal. Saya mau tanya. Malu dilihat suami. Padahal kan halal. Tapi kenapa gak malu saat laki-laki lain melihatnya? Jelas-jelas haram. Masuk pada zina mata. Syafira terdiam bingung harus menjawab apa. Sedangkan selama ini dia terbiasa dengan hijab yang selalu dia gulung di leher. Aidan menurunkan tangan Syafira. Dan Syafira hanya bisa menurut. Lalu tangan Aidan seakan ingin memeluk. Membuat Syafira memejamkan matanya. Tapi ternyata Aidan bukan memeluk melainkan melepaskan ikatan hijab Syafira. Merapikan hijabnya menutup bagian dada. Lalu salah satu sisi hijab ditarik ke samping dan dipasangkan bros jilbab. Syafira hanya pasrah dengan perlakuan Aidan. Dan setelah rapi Aidan tersenyum tipis. Memutar tubuh Syafira menghadap cermin. Dan Aidan tepat berada di belakang Syafira. Syafira dapat melihat model hijab yang dipasang oleh Aidan. Bahkan senyum tipis Aidan juga dapat dia lihat. Tangan Aidan diletakkan di sisi pundak Syafira. Ini baru cantik yang sesungguhnya, ujar Aidan dengan senyum yang lumayan mengembang. Ingat lumayan ya. Sebuah perilaku yang sederhana tapi mampu membuat Syafira melambung. Yok, udah lapar nih. Ajak Aidan sambil menggenggam tangan Syafira. Lagi dan lagi Syafira benar-benar hanya bisa pasrah. Sungguh ini perlakuan yang tak pernah dia bayangkan. Dan ini juga baru pertama kalinya. Sesampainya di bawah, Bunda dan Adinda dibuat terpukau pada penampilan Syafira. Masya Allah. Ini beneran mantu Bunda. Ya iyalah Bun.
Masa menantu tetangga di sini. Digandeng lagi sama Mas Aidan. Goda Adinda sambil memainkan alisnya dengan senyum menggodanya. Dan Syafira hanya bisa tersipu malu. Asal jangan malu-maluin ya kan Syah. Ya udah buruan berangkat. Ya udah bun. Kami jalan dulu ya. Pamit Aidan lalu mencium punggung tangan bunda disusul oleh Syafira. Saat di dalam mobil tak ada pembicaraan, mereka fokus pada pikiran masing-masing. Dan kini mereka sudah berada di depan Green Coffee. Ayo turun. Tita Aidan. Sebenarnya Syafira cukup bingung. Kenapa harus di Green? Mau ngapain? Apa dia diajak cuma untuk melihatnya bekerja? Tapi Syafira tak berani untuk bertanya. Menurut itu sudah pilihan mutlak. Syafira berjalan di belakang Aidan. Tapi sesaat kemudian tangan Syafira diraih oleh Aidan. Mereka pun masuk ke Green dengan saling bergandengan dan itu membuat yang melihat akan iri. Udah siap semua? Tanya Aidan kepada Angga, salah satu barista yang sempat dihubungi beberapa saat lalu. Angga mengangguk. Lalu melihat Syafira sekilas. Penampilan Syafira malam ini jelas berbeda dari biasanya. Syafira sudah cukup mengenali para pekerja Green. Karena 1 bulan terakhir setiap akhir pekan atau Syafira tidak ada jam kuliah, dia akan ikut membantu di Green. Aidan membawa Syafira menaiki tangga. Kita mau kemana? Tanya Syafira heran karena dia baru tahu ada ruangan di atas. Ikut aja. Jawab Aidan datar. Dan betapa kagetnya Syafira. Ternyata Syafira dibawa ke rooftop atap, dengan lampu yang tergantung di beberapa sisi. Masih dengan suasana Green. Karena rooftop ini dihiasan dengan berbagai tanaman hias. Cukup ramai pengunjung. Tapi Aidan sudah menyediakan tempat, bahkan menu makan malam untuk mereka sudah tersedia. Membawa Syafira duduk di kursi yang sudah disiapkan. Agak jauh dari pelanggan. Sesuai arahan dari Aidan. Syah baru tahu tersedia rooftop untuk pengunjung. Ujar Syafira saat dia sudah duduk. Kan kamu gak pernah nanya. Jawab Aidan datar, buruan dimakan. Nanti kalau udah dingin gak enak. Tambah Aidan. Syafira menurut. Karena perutnya memang sudah keroncongan sedari tadi. Mereka menikmati makan malam berdua. Tak ada alunan musik. Atau menyewa pemain biola, gitar atau semacamnya. Bahkan buket bunga pun tak ada. Seperti di film atau di sinetron. Ataupun seperti di YouTube dan Mbah Google. Tempat sudah sangat romantis tapi Aidan mah biasa saja. Tak ada bedanya dengan makan di rumah. Tapi Syafira cukup terkesan. Boleh gak Syah tanya? Tanya Syafira saat sudah selesai dengan makanannya. Apa? Mas ngajak Syah makan di luar? Gak takut ketahuan mahasiswa lain? Apa yang harus saya takuti? Kamu istri saya. Sah di mata hukum dan agama. Jawab Aidan datar sembari mengelap bibirnya dengan tisu. Mereka sedang menikmati suasana rooftop. Walau jauh dari sikap romantis Aidan. Tapi bagi Syafira itu sangat berkesan. Sang suami dingin ternyata cukup hangat. Sedangkan yang dibawa asik dengan gibahnya terhadap sang bos. Gak ngangka bos kaku kita bisa punya istri yang jauh terbalik darinya. Ujar Arga. Itu kali ya yang namanya jodoh. Saling melengkapi. Teteh Syafira itu periang. Bawel. Baik sudah pasti. Sedang Mas Aidan kalau baiknya gak perlu dipertanyakan. Tapi cuek dan irit bicaranya itu gak nahan, ujar Nina. Baru juga mau pidik. Rupanya istri bos. Ujar Arga mengingat momen dia mendekati Syafira. Hahaha. Telat tuh namanya. Komen Angga. Aidan menikmati suasana malam kota Yogyakarta dari atas rooftop. Lalu matanya beralih ke Syafira yang ternyata sedang tersenyum sumringah menikmati malam ini juga. Seperti yang Adinda katakan, Aidan bukan pujangga yang pandai merangkai kata, tapi perlakuan Aidan mulai tadi sore hingga malam ini membuat menghangat di balik dinginnya sikap Aidan sang suami. Aidan menggeser kursinya, tepat berdampingan dengan kursi Syafira. Tiba-tiba tangan Aidan merangkul pundak Syafira membuat Syafira menoleh. Makasih. Lirihnya pada Aidan yang masih fokus pada pemandangan di depan matanya. Untuk tanya Aidan yang mengalihkan matanya menatap Syafira. Semuanya. Aidan tersenyum tipis. Pak, gak bisa apa senyumnya dilebarin dikit.
Biar enak liatnya. Kamu lagi sama dosen atau suami kamu? Tanya Aidan dengan menaikkan satu alisnya. Sama suami. Tapi gimana mau dipanggil dengan panggilan khusus? Suaminya aja datar gitu mukanya. Kayak lagi interogasi mahasiswinya. Senyumnya aja gak ikhlas. Runtuk Syafira sambil memutar bola matanya malas. Aidan memiringkan tubuhnya dan tubuh Syafira hingga berhadap. Ditatapnya Syafira dengan lekat, saya bukan pria yang bisa berkata romantis ataupun memberi gombalan yang mampu membuat wanitanya tersipu. Ataupun tersanjung Syah. Saya bukan pujangga. Ya saya pria dingin seperti yang selalu kamu bilang. Bahkan semua ini bukan saya yang mempersiapkan. Setiap orang kan punya karakter masing-masing. Kita gak bisa menuntut dia sesuai keinginan kita atau sama seperti kita kan. Aidan mengangguk. Setidaknya di depan istri bisa kan senyum dikembang sedikit. Seperti ini, Syafira mencontohkan dengan kedua jari telunjuknya menaikkan kedua sisi bibir Aidan. Membentuk sebuah senyuman. Saya berharap kamu sudah bisa menerima pernikahan ini sepenuhnya. Harap Aidan. Maaf selama ini belum bisa jadi istri yang baik. Aidan menggeleng. Lalu kembali merangkul Syafira. Seakan sedang melindungi sang istri. Tapi Syah masih belum siap jika pernikahan ini diketahui seluruh kampus. Kenapa? Belum siap aja. Apa kata mereka nanti? Cepat atau lambat mereka semua akan tahu Syah. Dan siap atau tidak, kita harus siap. Apa yang harus kamu takutkan? Dihujat. Hubungan kita halal loh. Kan Mas tahu kita dosen dan mahasiswa. Pikiran negatif pasti lebih banyak dan itu nanti akan ditujukan ke Syah. Seorang mahasiswi mendekati dosen untuk mendapatkan nilai tinggi DEL. Aidan mempererat rangkulannya. Dan itu membuat Syafira menyandarkan kepala di pundak Aidan. Memberikan rasa nyaman dan aman. Mas gak bisa janjian apapun. Tapi apapun yang terjadi nanti Mas adalah benteng yang siap menjadi pelindungmu. Sederhana. Tapi sangat hangat untuk seorang Syafira. Apa benar Aidan sudah mencintainya? Itulah pernyataannya dalam hati seorang Syafira. Dan sudahkah dia mencintai suami pula? Ada yang bilang witing tresno jalaran soko kulino kata orang Jawa cinta ada karena terbiasa. Cinta datang sabab geus biasa. Ceuk orang Sunda cinta datang karena terbiasa. Kata orang Sunda. Mungkin itu yang sedang terjadi dengan dua insan ini. Tapi Syah benar-benar belum siap Mas. Ujar Syafira dengan nada yang sendu memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Kita jalani aja. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi ke depannya. Ingat aku bukan orang yang sempurna untukmu. Dan juga bukan yang terbaik untukmu. Tapi yang pasti, aku. Satu-satunya pria yang akan menjadi pelindungmu setelah ayah. Mas pulang yok. Udah malam juga kan. Besok ada kuliah pagi. Jam 10. Itu kan jamnya Mas masuk. Syafira mengangguk. Tapi Syah udah ngantuk. Ya udah. Ayo. Mereka pun turun ke bawah melewati banyak pasangan yang sedang ikut menikmati suasana malam ini. Gimana nih dinernya? Tanya Arga menggoda saat melihat mereka sudah di bawah. Lancar. Syafira yang menjawab. Kak Arga mau nyusul diner juga. Nanti biar Syah yang siapkan. Goda Syafira gantian sedangkan Aidan hanya geleng-geleng melihat keakraban mereka dengan Syafira. Ya sudah kami pulang duluan ya. Pastikan semua terkunci saat pulang. Aidan mengingatkan. Coffee shop-nya hanya buka sampai jam 10 malam. Siap. Jawab mereka semua bersamaan. Aidan dan Syafira pun menempuh perjalanan tanpa hambatan kurang lebih 20 menit. Saat mobil memasuki rumah nampak Syafira tengah terlelap. Syah udah sampai. Aidan berusaha membangunkan istri nakalnya itu. Udah sampai. Jawabnya sambil menguap lalu ditutup dengan kedua tangannya. Syafira pun turun. Bersamaan dengan Aidan. Langkah seperti orang mabuk. Bagai motor yang meliuk melewati tekongan demi tekongan. Aidan tiba-tiba menyokong tubuh Syafira karena hampir terjatuh karena kakinya terlalu lebar saat melewati tangga. Sini Mas gendong. Gak ah. Syah masih bisa jalan sendiri. Tolakan dan lagi-lagi sambil menguap dan dengan cepat ditutupnya dengan salah satu tangannya. Tapi tadi hampir jatuh Syah. Gak.
Xia bisa sendiri. Aidan hanya bisa menggeleng dan saat Aidan membuka pintu rumah karena Aidan selalu membawa kunci serep jadi tanpa perlu sibuk membangunkan orang rumah untuk membukakan pintu. Syafira malah menyandarkan tubuhnya di sisi pintu satunya lagi. Saat pintu terbuka, tanpa persetujuan Syafira, Aidan langsung membopongnya. Mas turunin Xia bisa jalan sendiri. Berontak Syafira. Diam. Mas mau mengunci pintu. Kalau kamunya banyak gerak bisa jatuh kita. Makanya turunin Xia. Dan benar saja akibat Syafira berontak mereka hampir jatuh jika Aidan tidak berpegangan gagang pintu. Masih mau berontak, maka kita jatuh. Tegas Aidan dengan wajah dinginnya. Dan itu membuat Syafira langsung terdiam. Membantah sang suami dinginnya ini memang sia-sia. Selesai mengunci pintu, Aidan membawa Syafira ke kamar. Masih dalam gendongan. Rasa kantuk Syafira seakan hilang entah kemana. Matanya terfokus pada wajah sang suami yang fokus ke depan. Menaiki tangga satu persatu. Wajah itu benar-benar menghipnotisnya. Bahkan saat Aidan membaringkannya di atas ranjang, tangannya masih setia melingkar di leher Aidan. Tadi aja berontak. Sekarang gak dilepas. Sebuah kalimat yang mampu menyadarkan posisinya saat ini. Dan dengan cepat Syafira melepaskan rangkulannya pada leher Aidan. Xia mau ke kamar mandi, ujarnya mengalihkan. Dan Aidan hanya bisa menggelengkan kepala. Hampir 15 menit Syafira di kamar mandi dan Aidan masih setia menunggu. Xia masih lama. Mas juga mau ke kamar mandi nih. Iya sebentar. Jawabnya dari dalam kamar mandi. Syafira berusaha menstabilkan rasa gugup. Rasa takut. Rasa malu semua bercampur jadi satu. Mengingat semua sikap Aidan mulai sore tadi. Ditambah lagi bisa-bisa tadi dia tidak sadar sudah di kamar. Kira-kira apa yang akan terjadi nanti ya? Gumannya sendiri tapi lagi-lagi pintu diketuk. Xia, gak ketiduran kan? Dengan cepat Syafira menuju pintu dan membukanya. Udah. Kamu baik-baik aja kan? Tanya Aidan dengan mengerutkan dahinya. Baik kok. Agak mules aja tadi. Bohongnya. Sekarang. Udah gak? Mendengar jawaban Syafira Aidan pun masuk ke kamar mandi. Sedangkan Syafira bergegas mengganti bajunya dengan baju tidur. Selesai dengan pakaian tidurnya, Syafira duduk di depan cermin. Ya sekalipun sudah dia cuci dengan facial wash sabun cuci muka, memberi sedikit sentuhan krim pelembab sudah jadi rutinitasnya. Melepas gulungan rambutnya. Menyisir kembali rambutnya itu karena saat tidur Syafira tidak pernah mengikat rambutnya. Aidan keluar dari kamar mandi. Sudah dengan pakai tidurnya. Matanya terpana akan kecantikan istri nakalnya itu. Aidan tidak memungkiri kecantikan Syafira saat dipoles dengan make up. Walau sederhana, tapi bagi Aidan penampilan Syafira tanpa make up itu lebih dia sukai. Aidan berjalan mendekat ke arah Syafira yang sedang menyisir rambutnya. Entah kenapa sejak sore tadi dia seakan ingin selalu memeluk istrinya itu. Tak ingin dilepas. Apakah benar-benar cinta itu sudah ada di antara mereka?